Selamat siang pemirsa TV BJN News. Bersama saya Fadilah Tunisa yang akan menyampaikan berita terkini. Kuasa hukum pemilik lahan dan warga setempat pasang spanduk di lahan sengketa. PT KAJ diduga serobot 305 hektar tanah milik warga. Berita selengkapnya, Kutai Kartanegara Kamis, 2 Oktober 2025. Situasi memanas mewarnai aksi pemasangan spanduk penolakan penyerobotan lahan oleh warga bersama tim kuasa hukumnya di lokasi sengketa di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Aksi ini menuding PT Kutai Agrojaya (KAJ) telah menguasai secara ilegal 305 hektar lahan produktif milik warga sejak tahun 2013. Peristiwa yang terjadi di kawasan SP6, Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun, pada Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sempat diwarnai ketegangan. Pemasangan spanduk bertuliskan pengumuman, tanah ini milik Darmono. DKK dihalangi oleh sejumlah orang tak dikenal yang diduga sebagai preman. Bayaran perusahaan dengan pengawalan petugas keamanan pos jaga PT KAJ. Lahan sah milik warga digusur sejak tahun 2013. Gunawan SH dari Borneo Raya Law Firm yang mewakili warga menegaskan bahwa lahan yang dikuasai PT KAJ adalah sah milik kliennya. Kepemilikan lahan tersebut dibuktikan dengan legalitas resmi berupa akta jual, beli dan surat PPAT yang ditandatangani Camat Kota Bangun. Lahan seluas 305 hektar yang kini dikuasai perusahaan untuk budidaya kelapa sawit itu terbagi atas kepemilikan almarhum Moh Asri Hamzah 193 hektar, Darmono seluas 73 hektar, Mahrun seluas 39 hektar. Padahal sebelum diserobot, klien kami sudah menanami lahan itu dengan kelapa sawit yang berbuah pasir, pohon karet, dan ubi singkong gajah yang terus dipanen. Namun semuanya digusur begitu saja saat perusahaan masuk tanpa adanya perjanjian maupun jual beli dengan pemilik, tegas Gunawan. Ancaman dan pengerusakan bangunan. Selain menuding PT KAJ melakukan penyerobotan, pihak kuasa hukum juga menduga adanya tindak pidana pengerusakan dua bangunan rumah warga di atas lahan sengketa. Kerugian yang dialami warga bukan hanya material, tetapi juga imaterial selama lebih dari 10 tahun. Kuasa hukum ungkap dugaan perampasan lahan produktif warga Kukar oleh PT KAJ. Landasan konstitusional dan ancaman pidana menjadi bekal perlawanan. Warga petani di Kutai Kartanegara, Kukar, menyampaikan dugaan serius terkait perampasan sepihak lahan pertanian produktif milik klien mereka. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh korporasi, yakni PT KAJ. Kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan perusahaan tersebut melanggar hak-hak dasar warga negara dan siap menempuh jalur hukum dengan berbekal perlindungan konstitusional UUD tahun 1945, serta ancaman pidana terhadap pelaku intimidasi. Perlindungan konstitusional UUD 1945, 3 pilar kedudukan hukum warga. Kuasa hukum menyatakan bahwa kedudukan hukum warga Kukar sangat kuat dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini. Pasal 33 ayat 3, kemakmuran rakyat di atas segalanya. Landasan ini menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika kegiatan PT KAJ merampas lahan produktif yang merupakan sumber penghidupan utama petani, itu secara fundamental bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat 3. Negara wajib hadir untuk memastikan rakyatnya makmur, bukan menderita akibat korporasi, ujar kuasa hukum. Pasal 27 ayat 2, hak atas penghidupan yang layak. Dugaan perampasan lahan pertanian produktif secara langsung melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lahan adalah modal dasar petani. Hilangnya akses ke lahan tersebut berarti hilangnya mata pencaharian, mengancam hak konstitusional warga secara serius. Warga berhak menuntut pemulihan hak atau ganti rugi yang layak dan adil. Pasal 18B ayat 2, pengakuan hak masyarakat adat. Jika lahan sengketa melibatkan wilayah adat, Pasal 18B ayat 2 menjadi benteng. Pasal ini mewajibkan negara mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Pemberian izin perusahaan tidak boleh menghilangkan hak-hak tradisional tanpa proses yang transparan, adil, dan tanpa persetujuan dari komunitas adat. Di pihak perusahaan, saat ini kita memperjuangkan hak masyarakat. Ancaman pidana bagi pelaku intimidasi dan pengancaman. Selain gugatan perdata dan tuntutan tata usaha negara, kuasa hukum juga siap menindak tegas dugaan tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum, perusahaan atau preman suruhan, seperti intimidasi dan pengancaman terhadap masyarakat pemilik lahan. Kuasa hukum menegaskan tindakan intimidasi dan pengancaman memiliki ancaman pidana yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pengancaman dan pemaksaan, pasal 335 dan pasal 368 KUHP. Pelaku yang memaksa warga untuk melepaskan lahan dengan ancaman kekerasan atau ancaman lain dapat dipidana. Ancaman hukuman bisa mencapai 1 hingga 9 tahun penjara, terutama jika pemaksaan itu bertujuan memeras atau menguntungkan diri sendiri. Kekerasan fisik dan pengerusakan. Pasal 351 dan pasal 406 KUHP, jika intimidasi disertai penganiayaan atau pengerusakan properti warga, pelaku juga dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama, 2 tahun 8 bulan. Kami tidak akan mentolerir premanisme. Warga adalah korban yang dilindungi oleh hukum pidana. Kami telah menyiapkan laporan pidana terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan intimidasi, kekerasan, atau pengerusakan properti masyarakat, tegas kuasa hukum. Kuasa hukum berharap pihak kepolisian dan pemerintah daerah dapat segera bertindak untuk melindungi hak konstitusional warga Kukar dan menindak tegas praktik perampasan lahan yang disertai unsur pidana. Siap video. Jahat kita orang Tuhan. Kamu dikritik kayak sih. Mau dipukul. Santai, Pak. Dua kali tanya Pak. Ayo, sudah. Pak, dari tahun berapa menguasai lahan ini? 2005. 2005. Dulu berkebun atau bagaimana Pak dulu di sini? Sudah ada kebun warga masyarakat. Nah, jadi tinggal diteruskan aja lagi. Dulu tanamannya apa aja Pak? Macam-macam Pak. Ada pisang, ada singkong, sawit, lombok, segala macam. Jadi secara perlahan sejak 2005. Mulai digusur sama perusahaan dari tahun berapa? 2013 Pak. Nggak pernah diganti rugi atau apa dulu? Pernah. Pernah ketemu nggak sama pihak perusahaan? Pernah ketemu. Pernah ada kesepakatan kah mau dibayar atau mau gimana? Tidak atau ada. Suratnya apa aja Pak suratnya? Suratnya sampai ke legalitasnya? Kecamatan. Oh, SKPT. SKPT ya. Dia garap, dia sudah gusur itu sebelum ada terbit ini. Sebelum HGU. Belum ada Jadi ilok. HGU nya terbit tahun Nggak ada. Itu tahun 2014 itu baru iloknya. izin lokasi. Uji lokasi akhir 2014. Berarti baru-baru aja mungkin HGU terbitnya. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Pada intinya PTKJ 2013 menggusur tanah saya ini di sini, tapi belum pernah dia mengabari kita dan kita juga belum dikasih tahu ada HGU tak ilok, belum ada. Dulu gimana untuk perkembangan? Mahrun, salah seorang warga pemilik lahan, mengungkapkan intimidasi yang dialaminya sejak awal berupaya mempertahankan tanahnya. Saya pernah diancam parang oleh preman bayaran perusahaan. Sampai sekarang pun, setiap kami masuk ke lahan, selalu ada tekanan dan pengawasan, keluhnya. Siap tempuh jalur hukum pidana dan perdata. Menanggapi tindakan perusahaan, Gunawan menilai langkah PT KAJ merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas menabrak hak warga. Kami menuntut perusahaan menghentikan aktivitasnya di atas lahan klien kami. Kami akan menempuh langkah hukum, baik pidana maupun perdata, agar hak mereka dikembalikan, sekaligus membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tegas Gunawan, sembari menambahkan bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum sudah disiapkan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Kutai Agro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan penyerobotan lahan, pengerusakan, maupun dugaan keterlibatan preman dalam menguasai dan menjaga lokasi. Pemirsa TV BJN News, bagikan berita ini agar publik bisa membantu menyuarakan jeritan rakyat yang tertindas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada berita berikutnya.